Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danu Eko Pramono dengan NIM 19121333. Saya Alwan Abdul Aziz dengan NIM 19 12 13 18. Saya Pradana Aulia Rahman dengan NIM 19 12 13 16. Akan mempresentasikan hasil PPT dari tugas PKN. Hak asasi manusia. Pengertian dasar yang melekat dalam diri manusia. Tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup selayaknya manusia. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dan saling bergantungan. Yang kedua, macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Yang kedua, hak asasi politik. Yang ketiga, hak asasi ekonomi. Yang keempat, hak asasi peradilan. Yang kelima, hak asasi sosial. Yang keempat, hak asasi hukum. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan pelaksanaan HAM. Tujuan pelaksanaan HAM adalah untuk mempertahankan hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara dan mendorong tumbuh serta berkembangnya perilaku pribadi manusia yang multidimensional. Lalu selanjutnya hakikat hak asasi manusia. Hakikat hak asasi manusia sendiri itu adalah upaya menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati dan melindungi, menjunjung tinggi HAM menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri HAM. Yang pertama, HAM tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang. Hak itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut dan dihilangkan atau diserahkan. Yang ketiga, HAM bersifat hakiki, yaitu sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat adalah HAM bersifat universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status gender dan perbedaan lainnya. Selanjutnya adalah ruang lingkup HAM. Yang pertama, hak pribadi. Hak pribadi adalah hak-hak persamaan hidup, kesamaan kebebasan, dan keamanan. Yang kedua adalah hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. Yang ketiga adalah kebebasan sipil, politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Yang keempat adalah hak-hak yang berkenaan dengan ekonomi dan sosial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sisi pokok hakikat HAM. Yang pertama, HAM tidak diberi maupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, dan pandangan politik dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Perkembangan HAM di dunia. Yang pertama ada Magna Carta, yaitu Piagam Agung 1215. Yang kedua ada Bill of Rights UU Hak 1689. Yang ketiga ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen atau Deklarasi HAM dan Warga Negara Prancis tahun 1789. Yang keempat ada Bill of Rights atau UU Hak Virginia 1789. Yang kelima ada Declaration of Human Rights PBB 1948. Yang keenam ada Piagam Atlantic Charter 1941. Perkembangan HAM di Indonesia. Tahun 1945 sampai 1950, HAM pada masa ini Indonesia memperjuangkan HAM berkaitan masalah kemerdekaan serta mengatur, menyampaikan dan mengemukakan pendapat di khalayak umum. Banyaknya partai politik di tahun 1950 sampai 1959, banyaknya partai politik serta memiliki kebebasan dalam menyampaikan fakta yang terjadi.
Di tahun 1966 sampai 1998, pemerintahan bersifat defensif serta pers tidak diberikan ruang untuk bergerak. Di tahun 1998 sampai sekarang, pada masa ini pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam segala aspek. Selanjutnya kesimpulan, HAM ialah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Setiap individu memiliki keinginan agar HAM-nya dipenuhi tetapi tidak boleh melanggar atau menindas HAM orang lain. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Setiap umat beragama memiliki dasar yang dijadikan sumber ajaran normatif dan praktik dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan RI. Segala bentuk pelanggaran HAM akan diadili sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.